pas jalan ke kota katanya ada yang kayak itu ternyata Pas tidur sama orang, dia katanya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia pada umumnya. Ya mereka ribut. Ternyata Halo Yubis, kembali lagi di Do's and Don'ts bareng saya Zul. Saya Riza dan saya Tia. Pengalaman unik. Oh iya, kalian ada horor-horornya? Saya. Iya, yang aku bilang tadi Cinlok itu ada teman. Cinlok. Nah, ada teman kos aku Cinlok. Dia Cinlok sama anak kakak juga kecamatan yang sama. Nah, waktu itu dia kayak skincare malam, membersihkan wajahnya, tapi sambil ditemani sama itu pacarnya. Ngolan. Nah, pas tidur sama orang tuh jam 12 dia matikan nih semua lampu. Pas tidur dia belum tidur karena masih call sama pacarnya. Terus tiba-tiba kan itu rumah di situ kan rata-rata rumah kayu. Nah, terus panggung. Iya, rumah panggung. Terus ada yang baru habis itu dia abaikan dulu. Terus kedua kalinya sama ketiganya Di zoom itu editing itu. habis itu Bukan di tamu. setelah lompat dan berteriak di situ nggak ada di situ. Udah dari luar. Dari luar. Ayo. Karena kalau mau tidur setan juga. Iya. Masih ada, betul. Ditegur kayaknya itu sama Iya, kalau kita tidur. kan jam 12 malam lewat lah itu. Jadi itu. Kalau saya sebenarnya bukan pengalaman langsung juga, cuma ada teman katanya satu posko ini dia katanya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia pada umumnya, ya hantu-hantu lah. Jadi berapa 45 hari dia juga mengalami pengalaman horor sebanyak 45 kali juga. Iya, setiap hari bahkan bisa 2 kali sehari, bisa 3 kali sehari. Jadi ya karena dia iya, tapi dia langsung cerita banyak jenisnya, banyak bentuknya, banyak namanya. Kayak biasa kalau misalnya tengah malam itu pernah dia dapat suara siulan kayak dari belakang katanya. Tapi ada juga satu teman agak kurang ajar dia tuh kalau ada tahu begitu kayak dia pancing untuk keluar, kayak ikuti bersiul. Dia datangi sampai ke jendelanya kayak di spam siulan. Spam siulan. Iya, ini yang jahil bisa dia dengar itu, tapi tidak bisa dia lihat. Nah, yang dia siksa ini yang bisa melihat. Dia lihat hantunya kalau mendekat apa. Karena ini yang si jahil ini memancing sekali. Banyak sekali pengalaman seperti itu. Kayak kalau misalnya kita keluar kemarin sempat kunjungan ke Tongke hutan mangrove ya. Hutan mangrove itu di sana pas kita jalan ke kota kebetulan berkunjungnya pas maghrib di Tongke jadi kayak dunia lain Tongke di situ ya. Jadi pas jalan ke kota katanya ada yang kayak itu ternyata genderuwo. Udah pernah karena kata siapa tuh genderuwo? yang bisa melihat itu. Yang bisa melihat itu, ya namanya Aso. Assalamualaikum So. Ya, namanya Aso, namanya Fadli. Bisa kamu Tidak, sebelum masuk saya bisa dilihat. Kayak ini. Aduh, tidak seharusnya ini dilihat. Ya bercanda ya guys. Ya jadi begitu pengalaman horornya, bukan saya yang alami langsung, tapi teman itu banyak bercerita soal itu. Ada juga yang kayak dengar suara orang menyanyi, tapi menyanyi Jawa. Itu kemarin 3 orang yang dengar, katanya jam 2-an lah, begitu. Macam-macam. Bukan Jawa itu wanita. Iya itu. Iya, memang sampai rungkat satu posko. Kecuali saya.
Iya, jadi seperti itu. Kalau dari Risa. Berbeda dari pengalaman kawan-kawanku berdua ini horor. Kalau di poskoku sebenarnya tidak banyak cerita horor. Bahkan saya tidak cuman hanya ada satu cerita horor yang kudengar selama saya ber-KKN. Itu pun ceritanya cowok-cowok, kan kami itu mau ngechat jalan ceritanya. Jadi jalan-jalanan yang di Cor itu kami chat. Soalnya mau dibagus-bagusin lah, ini permintaannya Pak Desa, sebab akan ada kegiatan lomba kabupaten. Terus dicat lah sama cowok-cowok, karena kan posisinya itu kayaknya pukul 1 malam, kayak suatu dini hari kayak iya sengaja kan biar tidak ada yang lewat-lewat kendaraan gitu kan, iya, sepi. Kalau misalnya lagi ngechat kendaraan lewat kan gas swat juga. Jadi kayak mereka jam-jam segitu tengah malam pergi ke satu dusun di Tupak Biring. Itu tuh kayaknya nggak perlu kusebutkan, tapi dia dekat Astana dan Astana. Tahu Astana? Astana itu istilahnya di kampungku untuk menyebut kuburan besar. Oh, kalau Astana yang ku tahu itu ibu kota negara. Astana, itu istana. Nah, Astana. Wah, kuburan yang banyak sekali kayak TPU. Iya kan, tempat pemakaman umum. Iya. Ya, tempat pemakaman umum. Terus nggak jauh dari situ lah ngechat mereka, dan posisinya itu mereka ya setel lagu, terus ketawa-ketawa bising kali, ngobrol karena kan sepi, dan mereka saling menguatkan satu sama lain, saling menghibur satu sama lain. Ya mereka ribut. Ternyata katanya ditampakkan. Dan itu jelas sekali. Sampai-sampai ini temanku yang bertiga, dia tuh lari terbirit-birit. Dia cari motor, dia langsung pergi. Yang entahlah itu peralatan chatnya dia simpan kembali atau tidak. Kayak gitulah ceritanya. Katanya sih hantu yang dipercayai di Indonesia yang bentuknya kuntilanak pocong. Iya. Yang diikat-ikat katanya. Saya masih ada satu. Boleh aja. Kemarin dari posko sebelah, posko sebelah. Terus pas balik itu katanya dia bukan diikuti ya, kayak gelendot. Iya. Terus yang ku bilang temanku yang bisa lihat hal yang tidak seharusnya, ini hantu-hantu. Katanya sakit semua badannya. Terus pas lama baru dia lihat ternyata ada yang gelendotan di situ. Supaya tidak tambah diganggu, jadi dia kembalikan ke tempatnya. Jadi dia jam 10-an malam kayaknya dia bonceng. Dia bonceng ke tempatnya. Katanya. Iya. Dia bonceng ke tempatnya itu jam 10-an malam. Itu tempatnya dia penurunan hutan. Oh gitu. Hah? Mauji kayaknya karena balik sih temanku. Oh iya, Mauji ternyata alhamdulillah. Jadi itu juga salah satu itu yang dia bawa bukan tuyul tapi anak kecil, tapi tidak botak katanya. Jadi bukan tuyul seharusnya. Harusnya seram karena hitam. Bukan rasis lah. Hitam ki modelnya. Iya. Baik genderuwo. Genderuwo besar. Bayinya. Oh, iya kah? Iya kayaknya. Enggak tahu ini. Nah, selama KKN kalian uangnya habis berapa? Wih, Aduh, saya nggak ngerti. Saya 1 jutaan kayaknya. Iya. Saya juga sekitaran segitu. Karena kalau proker udah habis berapa? Kalau pribadi ya, kalau dari pribadi, proker udah habis berapa? Terus makanan juga di sana tidak rakus-rakus sekali Ji. Kebetulan saya orangnya tidak rakus Ji. Alhamdulillah. Jadi ya habis 1 jutaan lah untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau saya proker malah tidak mengeluarkan sepeser pun uang. Jadi kayak hemat lah kalau di proker. Terus proker utama juga tidak banyak mengeluarkan uang. Ya gitu. Ya, kalau kalian laundry atau cuci tangan? Cuci. Oh iya, sama aja alhamdulillah. Oh. Ada beberapa yang rela pergi ke kota untuk laundry, guys. Iya. Saya teman poskoku ada 3 orang yang ke kota 30 menit itu untuk laundry. Iya, karena kenapa? Sebenarnya ada semua pertimbangannya orang melakukan hal seperti itu. Ya, tapi
wasting time. Biar aja mencuci. Iya. Karena gimana ya kalau misalnya katanya kalau cuci semua itu tempat menjemur yang paling susah. Cucinya ndak terlalu susah, tapi tempat menjemurnya. Dan kebetulan matahari sana kayak Malu-malu. Ki. Malu-malu kucing, betul sekali Aisyah. Agak malu-malu kucing Ki. Jadi kayak setengah hari jadi kasih keluar pakaian. Kalau keluar nih tuh mendung nih. Atau gerimis Ki sedikit. Gerimis sedikit. Kalau dikasih masuk lagi, cerah nih lagi. Kayak mungkin dikasih hangus. Kalau keluar lagi, gerimis lagi. Jadi kayak begitu. Jadi mereka lebih memilih untuk laundry kan supaya lebih lebih terjamin Ki kewangiannya. Karena kalau tidak terlalu kalau agak 2 hari gitu, 3 hari Ki di jemuran bau apa kayak bau tidak sopan Ki. Bau lucu-lucu iya. Kalau ada di atasnya lucu-lucu di atasnya Ki. Makanya temanku ada yang malas mencuci. Kebetulan saya rajin, kalau di atasnya rajin, di atasnya Pi. Baik. Rajin mencuci karena itu supaya bisa lebih tampil bagus, dress well begitu toh. Oh saya, misal satu hari itu saya pakai outfit ini gitu. Nah pulangnya saya langsung cuci biar tidak menumpuk. Nah betul, saya juga. Gitu biar tidak menumpuk. Terus kalau saya tidak mau ada bau-bau yang tidak mengenakan sama pakaian, bau apek kayak gitu. Kayak itu tuh apa sih ya katanya ngebilasnya tuh yang kayak harus benar-benar jangan sampai keluar sabun busa-busa lagi. Itu yang bikin apek. Dan pakai yang 2-in-1 aja sih yang kayak softener yang udah ada pewanginya, udah ada deterjennya kayak gitu. Oke. Iya, tips untuk KKN selanjutnya silahkan diikuti ya. Oke, jadi intinya itu selama KKN untuk kalian yang mau KKN, saya nanti ditempatkan di desa-desa itu kalau dari saya pesannya itu berusaha untuk membawa ke masyarakat, apalagi kalau misalnya kita introvert. Saya juga merasa bahwa kita introvert, tapi ya apanya? Ya mana introvert cantik? agak anomali kini saya rasa. Karena kita turunnya ya namanya juga pengabdian, jadi kalau kalian yang kayak agak jutek-jutek mukanya itu kalau misalnya turun ke masyarakat itu paksakan kalau ketemu iya betul. Walaupun bikin gigi kering. Ya, walaupun kayak nggak ikhlas, tapi paksakan saja sampai itu ikhlas. Iya betul sekali. Kalau saya, ini menambahkan karena yang dibilangin sama Zul itu betul sekali. Jangan berdiam di posko saja. Betul. Usahakan selalu keluar posko untuk entah apapun itu, cuman untuk ngobrol sama warga juga keluar aja. Daripada di posko ada hal-hal yang tidak mengenakan, ada bisikan-bisikan tidak mengenakan. Ini posko KKN Unhas misal sombong kali tidak keluar posko, kan itu yang diwanti-wanti untuk dihindari begitu. Dan ini sih sama teman-teman juga usahakan selalu deep talk, deep talk agar terikat secara batin. Oke lanjut. Agar terikat secara batin. Dan kalau misalnya teman-teman satu poskonya itu pakai rumahnya Pak Desa atau kayak saya itu Pak Dusun, usahakan jalin hubungan baik juga dengan orang rumah. Jangan buat bising yang berlebihan. Betul. Atau apapun, walaupun memang diizinkan yang tadi dibilang Tia ya. Ya istilahnya tahu diri lah. Iya. Begitu. Kalau dari saya sih sebenarnya sama dengan dua wanita ini, tapi kalau ini bukan tips, lebih ke di aware memang nih soal karena kan ini posko KKN berbagai jurusan berkumpul dalam satu tempat, dalam satu rumah yang sebelumnya tidak kenal sama sekali, orang asing semuanya. Terus tiba-tiba dalam satu rumah pasti ada ketidakcocokan, entah itu dari karakter atau apa. Itu sebenarnya maklum sekali guys, karena kalian kan tidak kenal, orang yang kenal saudara pun bisa bertengkar, apalagi kalau orang lain begitu. Pastilah ada ketidakcocokan, tapi berusaha untuk komunikasikan. Komunikasi itu sangat-sangat penting. Jangan karena kesalahan satu orang kalian merasa layak untuk memusuhi. Jangan ya, karena kalian kita semua sama di sana untuk ber-KKN.
sama-sama mahasiswa, tidak tahu apa-apa soal tempatnya mungkin atau apa yang akan dilakukan. Jadi berusaha untuk berkomunikasi sama dengan Risat di talk. Kalau tidak sampai di talk ya, sudah komunikasikan hal-hal yang mendasar lah supaya tidak terjadi miskomunikasi dan percekcokan dalam hati. Ya itu yang paling utama. Sebenarnya itu perbedaan karakter pasti ada, tapi jangan tong juga jadi anomali dalam posko. Kan itu tak betul. Ya jadi kayak jadi berusaha lah untuk kalau tidak membantu setidaknya jangan mengganggu orang lain. Jangan bikin susah, betul sekali wanita. Jangan jadi pendiam juga karena jangan jadi pendiam, apalagi sama masyarakat atau teman posko, karena kalau diam-diam tok jajak kayak kita juga merasa bagaimana nih, kenapa nih orang kok susah sekali gitu. Ya, kau ini apa? Tambahin yang Tia tadi. Memang satu posko tuh kayak kita harus benar-benar menekan ego masing-masing. Iya, betul sekali. Betul sekali. Kita kerja bareng, tidur bareng, serumah bareng gitu, kayak tekan lah ego masing-masing. Iya, jangan mood swing lah. Nah terus yang soal apa sih, kayak jangan diam-diaman. Ya sih guys, kayak maksimalkan waktu terbatas kita untuk pengabdian. Iya, tahan lah kalau emosi, tahan 1 bulan, tidak 1 tahun. Tapi tidak langsung gitu jadi stres. Walaupun sebenarnya ada saya teman poskoku sampai botak di depan. Apa? 1 bulan Ji. Memuji lagi nanti. Memuji lagi. Insyaallah. Sering-sering saya pakai sampo sama conditioner. Iya, jadi begitu. Susah senangnya KKN pasti kalian dapat. Baik, dari mempertengkarkan namanya itu ya. Saya lagi pasti sendiri. Tapi saya terakhir. Aduh. Saya 10/10. Maksimalkan aja lah. 8,5. Saya ya susah senang pasti ada 5. Ada tuh balance your work balance. Iya, 5 senang, 5 susah. Saya 10 sih. 39 hari yang tidak aku bayangkan bakal seindah itu. Bola bale. Ya walaupun tak bola bale dari KKN tabu lintas, tapi enggak apa-apa Ji. Ya harus dirasakan setidaknya 1 kali seumur hidup untuk ber-KKN. Oke guys, sekian dari kami bertiga. Ya untuk KKN selanjutnya nikmati saja. Itu aja. Oke, jadi sekian dari kami, wanita-wanita mulia, cantik, sederhana dan mempesona ini.